Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Desmayanti Putri dengan nomor NIM 1830106057. Di mana di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Tafsir Terbawi dengan judul yaitu Dunia Binatang atau Zoologi. Di mana mata kuliah ini diampu oleh dosen yaitu Ibu Ismiati MA. Baiklah, kita langsung saja, di mana pembahasan pertama yaitu tentang pengertian dunia binatang atau zoologi, di mana di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu tentang penciptaan hewan. Hewan dikatakan atau disebut juga sebagai binatang adalah sekelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan Animalia atau Metazoa, di mana ia merupakan salah satu makhluk hidup di permukaan bumi. Secara sains, hewan di muka bumi ini yaitu dibentuk dari zigot yang bersel satu. Nanti akan mengalami pembelahan sel dan sel-sel ini akan terus bertambah dan akan terbentuk menyerupai bola. Sedangkan dalam pandangan Islam, semua makhluk hidup diciptakan dari air, yaitu termasuk kepada hewan. Di sini tentu air yang dimaksud tersebut yaitu adalah sebuah mani. Baik, kita masuk kepada poin yang kedua yaitu macam-macam hewan, yaitu seperti melata, berkaki 2, berkaki 4 atau lebih. Dalam ayat Al-Quran ada beberapa disebutkan macam-macam hewan di dalam Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada anjing, yang kedua ada burung, yang ketiga ada semut, yang keempat itu ada hewan ternak, yang kelima yaitu hewan melata seperti ular, amfibi, dan sebagainya. Yang keenam yaitu adanya lebah. Baik, kita masuk kepada poin yang ketiga yaitu tentang manfaat hewan bagi manusia. Tentu hewan yang ada di permukaan bumi ini memiliki banyak manfaat, atau terdapat beberapa hewan yang memiliki manfaat untuk kehidupan manusia. Salah satunya yaitu contoh yang paling dekat dengan kita yaitu bahwa hewan yaitu sangat bermanfaat bagi manusia, salah satunya yaitu sebagai sumber pokok makanan. Baik, kita masuk pada pokok yang keempat yaitu hewan halal dan hewan haram. Tentu semua makhluk hidup atau hewan di permukaan bumi ini memiliki kadar kehalalan dan keharaman yang berbeda-beda. Ada hewan yang bisa dikelompokkan ke dalam hewan halal dan bisa dikelompokkan dalam hewan haram. Tidak terkecuali hewan halal bisa menjadi haram jika beberapa keadaannya yang membuat mereka hewan tersebut menjadi haram. Baik, kita masuk pada pokok pembahasan kita yaitu tentang ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan zoologi ini terdapat 3 ayat Al-Quran, yaitu ada surat An-Nur ayat 45 yang artinya yaitu, dan Allah menciptakan semua jenis hewan air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kakinya, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki, di mana Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua yaitu ada surat Al-Zukhruf ayat 12 yang artinya yaitu, dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi. Yang ketiga yaitu surat Al-An'am ayat 142 sampai 144 yang artinya yaitu pada ayat 142 dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula yang bisa untuk disembelih. Makalah rezeki yang diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Pada ayat 143 yaitu ada hewan ternak yang berpasang-pasangan.
4 pasang, sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, apakah yang diharamkan Allah, jantan atau 2 yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasarkan pengetahuan jika kamu orang yang benar. Baik, kita masuk pada ayat 144, yaitu dan dari unta sepasang dan dari sapi sepasang. Katakanlah, apakah yang diharamkan 2 yang jantan atau 2 yang betina, atau yang ada dalam atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Baik, kita masuk yaitu penafsiran menurut para ahli, di mana yang pertama itu pada surat An-Nur ayat 45, yaitu yang pertama kita bahas tentang tafsir Jalalain, di mana tafsir ini lebih memperjelas apa saja makna-makna dari masing-masing pengertian dari ayat ini, yaitu seperti dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan, maksudnya itu makhluk hidup. Jadi tafsir ini lebih memperjelas makna-makna dari arti dari surat ini. Baik, kita masuk kepada tafsir Ibnu Katsir, di mana tafsir ini itu memperjelas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang kekuasaannya. Dibuktikan dari ayat Al-Quran ini, yaitu di mana Allah menciptakan ada hewan yang berjalan di atas perutnya, dan ada yang berjalan di atas kedua kakinya, dan ada yang berjalan dengan 4 kakinya. Di mana di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha sempurna dan pengaruhnya yang maha agung dalam menciptakan makhluk hidupnya yang memiliki keanekaragaman bentuk, warna, dan serta lain-lainnya. Baik, kita masuk kepada tafsir yang ketiga, yaitu tafsir Kemenak, di mana pada ayat ini Allah mengarahkan perhatian manusia supaya memperhatikan hewan-hewan yang memiliki bermacam-macam jenis dan bentuknya. Allah telah menciptakan jenis hewan itu dari air. Jadi dari tafsir ini memperjelas bahwasanya Allah menunjukkan kekuasaannya terhadap penciptaan terhadap hewan ini, yaitu seperti yang kita ketahui di muka bumi ini memiliki macam-macam bentuk dari hewan. Ada yang bisa berjalan dengan perutnya, ada yang bisa berjalan dengan 2 kakinya, dan ada bisa berjalan dengan 4 kakinya. Baik, kita masuk yaitu kepada surat Al-Zukhruf ayat 12. Di sini juga terdapat 3 tafsir yang akan kita jelaskan, yaitu yang pertama itu tafsir Jalalain, di mana pada tafsir Jalalain ini seperti yang disebutkan tadi bahwasanya tafsir ini lebih memperjelas arti dari ayat Al-Quran tersebut, yaitu dan yang menciptakan makhluk yang berpasang-pasangan. Artinya berbagai jenis makhluk hidup di permukaan bumi ini diciptakan berpasang-pasangan semuanya dan menjadikan untuk kalian kapal, artinya atau perahu-perahu, dan binatang ternak, yaitu misalnya unta yang kalian tunggangi. Jadi di dalam lafal ayat ini dibuang daripada damir yang kembali kepada lafal demi untuk meringkas. Damir tersebut adalah lafal fihi, maksudnya yaitu yang dapat kalian kendarai. Yang kedua itu Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Di sini yaitu pada arti yang mengatakan
dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan. Jadi, dari apa yang tumbuh dari bumi ini berupa berbagai macam tanaman, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang berbuah, dan beraneka ragam bunga, dan lainnya. Juga berupa berbagai macam hewan yang beraneka jenis dan macamnya, dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi, yakni Allah telah menjinakkan, menundukkan, serta memudahkan agar kamu dapat memakan dagingnya dan meminum air susu, serta dapat kamu tunggangi punggungnya. Baik, kita masuk kepada yang ketiga, itu tafsir Kemenak, di mana di antara sifat Allah yang disebutkan dalam ayat Al-Quran ini, yaitu Allah menciptakan semua makhluknya itu berpasang-pasangan, laki-laki perempuan, jantan betina, baik dari jenis tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, buah-buahan, bunga-bungaan, dan lain-lain, maupun dari jenis hewan dan manusia. Dia pula lah yang menciptakan perahu, kapal yang dipergunakan untuk mengangkut manusia, maksudnya untuk mengangkut binatang, keperluan barang dagang di laut, dan binatang ternak. Jadi ini dipergunakan untuk manusia untuk mengangkut barang-barang yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya. Jadi dari tafsir ini dapat disimpulkan bahwasanya di sini Allah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan, yaitu dari segi makhluk hidup bisa itu dari pohon-pohonan, bunga-bungaan, tumbuh-tumbuhan, termasuk juga manusia dan hewan. Dan Allah juga menciptakan kapal atau perahu yang nantinya pada hewan ternak ini bisa kamu tunggangi. Yang keempat itu ada tafsir Al-Azhar, di mana tafsir ini juga sama dengan tafsir sebelumnya. Di sini memperjelas bahwasanya semua makhluk hidup itu diciptakan dengan berpasang-pasangan atau memiliki jodoh masing-masing. Dan di sini juga diciptakannya kapal yang biasanya itu dipergunakan untuk manusia, perhubungan di antara di laut dan di darat. Baik, kita masuk kepada yang ketiga, surat Al-An'am ayat 142 sampai 144. Pada tafsir Jalalain di sini menjelaskan pada ayat 142. Bisa teman-teman lihat bahwasanya tafsir Jalalain ini lebih memperjelas terhadap arti dari ayat Al-Quran ini. Bisa teman-teman lihat pada makalah yang kami sediakan. Baik, kita masuk yang kedua, itu tafsir Ibnu Katsir. Di sini pada tafsir Ibnu Katsir yaitu juga lebih menjelaskan arti-arti dari maksud masing-masing ayat Al-Quran. Contohnya saja pada ayat 142. Makalah rezeki yang telah diberikan Allah kepada kalian, yaitu berupa buah-buahan, hasil tanaman, dan binatang ternak. Karena semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikannya sebagai rezeki untuk kalian. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, yaitu jalan-jalan yang tidak diperbolehkan dalam Islam atau jalan yang dianjurkan oleh setan. Karena jalan yang ditempuh ini merupakan jalan untuk orang-orang musyrik, maka mereka akan berani memakan buah-buahan dan hasil tanaman yang direzekikan oleh Allah buat mereka sebagai buat-buatan mereka. Karena sesungguhnya Allah tidak mengizinkan makanan-makanan haram untuk dikonsumsi. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi di sini pada ayat 143 dan 144 ini lebih menjelaskan tentang kebodohan orang-orang Arab sebelum datangnya Islam pada mereka. Karena mereka sebelum datangnya Islam, mereka memakan semua yang diharamkan
di dalam Islam. Untuk penjelasan lainnya bisa rekan-rekan lihat pada makalah yang kami sediakan. Baik, kita masuk kepada kaitan ayat dengan pendidikan berdasarkan analisa penulis. Di sini sebenarnya kaitan ayat Al-Quran yang terpapar di atas sangat jelas terhadap pendidikan, karena ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang dunia hewan. Tentu kita perlu mempelajari tentang hewan, di mana ayat-ayat Al-Quran ini lebih menjurus kepada keanekaragaman hayati pada hewan-hewan yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan bagaimana bentuk-bentuknya serta halal dan haramnya. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwasanya dunia binatang ini merupakan salah satu pendidikan yang akan kita tempuh, yang bisa kita pelajari, baik itu dari macam-macamnya, bentuk, keanekaragaman hayatinya, halal dan haramnya. Di sini, di mana tentu bisa kita kaitkan dengan ayat Al-Quran yang disebutkan tadi. Jadi, pentingnya ilmu pengetahuan dan pentingnya juga kita mempelajari dunia binatang atau zoologi untuk lebih memahami bentuk-bentuk dari keanekaragaman hayati, khususnya pada dunia binatang. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Jika saya salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.